Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi nih. Yo, langsung aja karena bahasanya cukup dalam ini, udah jangan banyak cincong, langsung kita mulai aja. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu membahas tentang modal auxiliary verbs berupa must. Nah, kita udah tahu ya, must itu artinya harus. Tapi apakah fungsinya hanya untuk mengucapkan kata harus? Kita lihat ya. Di sini B menyiapkan ada 6 fungsi dari must ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai obligation. Obligation itu kewajiban, keharusan. Nah, tapi obligation di sini yang dimaksud adalah keharusan yang sangat-sangat harus, macam fardu ain ya. Tapi nanti kalau datangnya sifatnya nggak harus sekali, tapi yang ingin ngomong harus tapi nggak banget ya, itu kita bisa pakai gotta atau pakai gotta. Nah, terserah lah gimana membunyikan gotta, terserah. Oke, ini contohnya ya. We must pray 5 times a day. Kita harusnya kan banget ini, namanya sholat ya. We must pray 5 times a day. Kita harus sholat 5 kali sehari. Tapi kalau sifatnya harus yang biasa ya, nggak terlalu urgent kali ya, nggak fardu ain lah ya, itu kita menggunakannya dengan gotta. Misalnya, kamu harus pergi dari sini. You gotta go from here. You gotta stay away. Kamu harus membalas chat dia. You gotta reply her chat. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita menggunakan gotta. Fungsi yang kedua yaitu sebagai prohibition. Apa itu prohibition? Larangan. Kalau larangan ini kita menggunakan must not ya. Must not itu artinya harus tidak. Harus tidak dan tidak harus berbeda ya. Kalau tidak harus, ini ada kajiannya. Kalau yang maksud ini harus tidak. Nah, jadi tonton aja videonya Bi ya. Nanti akan ada kita bahas gimana cara ngomong harus tidak, gimana ngomong tidak harus. Tapi karena ini fungsinya sebagai larangan, maka harus tidak. Yaitu kita menggunakan mustn't. You mustn't be here. Your area is over there. Kamu dilarang di sini. Areamu itu di sana loh. Nah, kayak gitu ya. Atau mungkin contoh lain, you mustn't smoke in the class. Kamu nggak boleh merokok, kamu dilarang merokok. Tuh lihat kan. Jadi fungsi must itu nggak hanya harus, tetapi bisa juga untuk larangan. Fungsi yang ketiga, certainty. Wah, certainty ini kepastian. Kalau kita menggunakan must itu kepastiannya udah 100%, 100%. Ini contohnya dia. It is an animal. It is big. It has trunk. It likes to drink much water. It must be. Ayo, ini pasti gajah, nggak ada hewan lain kayak gitu. An elephant. Nah, jadi must di sini diartikan pasti. It must be an elephant. Contoh yang kedua, don't worry. Gak usah khawatir. He must come on time. Jadi bukan diartikan dia harus datang, enggak ya, tapi dia pasti datang tepat waktu. Nah ya, jadi tingkat kepastiannya tinggi kali, bisa dibilang 100%. Jadi kalau sesuatu yang udah pasti, we can say must. Fungsi yang keempat ya, in similar context a should or to, but with a sense of external obligation. Nah, ada juga nih ya, ternyata must itu juga bisa digunakan dalam kondisi yang sama ya. Bisa juga digunakan untuk kewajiban-kewajiban yang datang dari luar. Contohnya si bos menyuruh anak buahnya, kepala madrasah menyuruh siswa-siswanya, itu mereka bisa menggunakan must. Ini contohnya. All employees must come to the staff meeting. Semua karyawan harus datang ke pertemuan staff. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nomor 5, necessity. Necessity itu kepentingan, sesuatu yang penting. Ternyata must juga bisa digunakan untuk menyatakan kepentingan. Contohnya, if you wanna get into the movie theater, jika kamu ingin masuk ke bioskop, you must buy the ticket. Kamu perlu, kamu harus, kamu penting itu untuk beli tiket. Bisa nggak masuk movie theater tanpa tiket? Ya nggak bisa. Nah, jadi fungsinya juga bisa digunakan sebagai necessity. Fungsi yang keenam yaitu sebagai logical conclusion ya, kesimpulan yang logis. Contoh nih, Nancy is yawning. Nancy lagi nguap tuh. She must be sleepy. Dapat disimpulkan dia itu pasti ngantuk. Nah, kayak gitu kan. Itu kan logical conclusion.
Ya, jadi ada fakta terus disimpulkan. Nah, itu namanya logical conclusion. Eric ate everything on his plate except the pickle. Eric makan segala sesuatu yang ada di piringnya kecuali acar. Nah, he must not like pickles. Dia pasti tidak suka acar. Nah, jadi gitu ya learners ya. Cukup banyak kali ternyata fungsi dari must. Jadi must ini nggak harus mengartikan harus, tetapi juga bisa berarti apa tadi? Kepentingan, bisa jadi kepastian, nah bisa juga larangan. Oke. Jadi sekarang kalau ngomong gak usah bingung-bingung. Kalau mau melarang kita bisa pakai mustn't. Kalau misalnya ingin menyatakan sesuatu yang pasti, kita juga bisa menggunakan must. Nah, kan cukup gampang kan? Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa disampaikan apanya pada pertemuan kali ini. Kita udah membahas modal auxiliary verb must. Tunggu video-video selanjutnya dari Pak Excellent. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.